anak-anakku semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa dulu. Kepada ketua kelas boleh pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, Ibu akan mengabsensi anak-anak Ibu. Apa ada yang tidak masuk pada hari ini? Tidak, Bu. Hadir semuanya. Ya, Bu. Ella, Hadir, Bu. Widya, Hadir, Bu. Lili, Hadir, Bu. Gary, Hadir, Bu. Maharani. Hadir, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak Ibu, silakan berdiri. Rani boleh perwakilan gerejanya. Boleh, Bu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Materi kita pada hari ini yaitu ragam bentang alam dengan pekerjaan masyarakat. Dapat anak lihat pada PPT interaktif Ibu menggunakan media PPT interaktif pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita sudah pernah pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang gunung, pantai, dan dataran rendah. Siapa yang pernah ke pantai? Saya Bu. Apa pekerjaan orang di pantai tersebut? Mencari ikan. Lebih tepatnya lagi? Nelayan. Kita akan pelajari kenapa orang di pantai bekerja sebagai nelayan, sedangkan di gunung menjadi petani. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengklasifikasikan ragam bentang alam dan berkaitannya dengan profesi masyarakat, ragam budaya, serta upaya untuk melestarikannya. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini menjelaskan peran tugas dan tanggung jawab serta interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal dan sekolah, mengenali letak atau kabupaten dan provinsi tempat tinggal
tinggalnya dengan menggunakan peta konvensional atau digital, mengklasifikasikan ragam bentang alam dan berkaitannya dengan profesi masyarakat, ragam budaya, serta upaya untuk melestarikannya, menganalisis sejarah masyarakat di lingkungan tempat tinggal, menjelaskan nilai mata uang dan fungsinya, serta cara mengelola keuangan secara bijak. Kita masuk pada materi ragam bentang alam. Coba anak-anak perhatikan pada PPT Ibu, apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut? Apa itu? Gunung Merapi. Apa lagi? Bukit. Apa yang kalian ketahui ada di sana? Sawah. Sungai, danau, hutan. Itu perkebunan. Ya, betul. Sekarang Ibu mau tanya, kenapa setiap daerah memiliki bentang alam yang berbeda dan mengapa pekerja masyarakat di pantai itu di pantai berbeda dengan pegunungan? Siapa yang tahu? Kenapa di setiap daerah itu memiliki bentang alam yang berbeda? Contohnya di daerah pegunungan pekerjaannya kan petani, sedangkan di pantai kan nelayan. Kenapa berbeda? Karena daerahnya, Bu. Apalagi? Suhunya berbeda, Bu. Kalau di pegunungan dingin, kalau di dataran rendah itu panas. Jadi kondisi tersebut mempengaruhi pekerjaan masyarakat. Selanjutnya adaptasi masyarakat terhadap bentang alam. Nah, masyarakat menanam sayuran, teh, dan kopi di lahan miring serta membuat rumah panggung untuk menghindari longsor. Ini pada pegunungan tinggi, dataran tinggi. Yang selanjutnya masyarakat banyak bekerja sebagai petani, padi, buruh atau pedagang karena tanah subur dan dekat dengan pusat perdagangan. Masyarakatnya kalau di pantai, masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, pertambakan garam serta mengembangkan wisata bahari. Keragaman budaya akibat bentang alam. Nah, daerah pegunungan ini memiliki budaya pertanian dan upacara adat terkait hasil bumi. Masyarakat pantai banyak memiliki budaya maritim seperti upacara laut tradisi nelayan. Masyarakat dataran rendah lebih kosmopolitan karena menjadi pusat perdagangan. Dampak positifnya menyediakan sumber daya alam, tanah subur, ikan, hutan, menjadi daya tarik wisata, gunung, pantai, danau, menumbuhkan keragaman budaya dan tradisi, mendukung perekonomian masyarakat. Pengaruh terhadap budaya. Daerah pegunungan atau dataran tinggi, bentuk rumahnya yaitu ke panggung, pakaian tebal karena cuaca di sana dingin, makanan dari sayuran dan hasil kebun, upacara adat panen. Dataran rendah, rumah sederhana di sawah atau dekat sungai, makanan pokok padi, budaya gotong royong dan selamatan panen. Pantai dan lautan, rumah terbuka agar berangin, makanan hasil laut, tradisi sedekah laut, bekerja nelayan dan pengrajin perahu. Selanjutnya ada manfaat bentang alam. Manfaat ini ada terbagi tiga. Yang pertama itu ekonomi, lingkungan, yang terakhir sosial budaya. Ekonomi ini lahan pertanian, contohnya yaitu pada lahan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan. Pada lingkungan contohnya menjaga keseimbangan ekosistem dan iklim. Contoh sosial budaya menjadi dasar terbentuknya identitas masyarakat, adat istiadat dan pariwisata. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok, dua kelompok untuk anak-anak mengerjakan LKPD.
Sekarang anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mengajarkan KKBD. Ada kendala? Ada yang tidak mengerti? Sudah ada yang siap? Sudah, Bu. Pada kelompok 1 dipersilakan untuk menghadap ke depan. Menghubungkan tentang alam dengan kegiatan ekonomi, yaitu profesi sebagai petani. Menghubungkan tentang alam dengan kegiatan ekonomi. Ini salah satu profesi pada bentang alam yang ada di bawah ini. Nah, di sini ada gambar seorang petani dan nelayan. Nah, kami di sini memilih profesinya sebagai petani. Nah, masyarakat yang tinggal di bentang alam seperti sawah biasanya berprofesi sebagai petani. Mereka berperan dalam kegiatan ekonomi sebagai produsen, yaitu menghasilkan produk pertanian seperti padi atau sayuran yang kemudian didistribusikan dan konsumsi oleh masyarakat di sekitarnya wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi alam mempengaruhi aktivitas ekonomi dan mata pencarian masyarakat di sekitarnya. Nah, sekian dari kelompok kami kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih pada kelompok 1. Banyak plus pada kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 2, sudah siap? Sudah, Bu. Silakan ke depan untuk mempresentasikan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, menyimpulkan manfaat suatu bentang alam. Perhatikan gambar bentang alam di bawah ini. Berikan penjelasan mengenai manfaat dari bentang alam tersebut untuk masyarakat yang tinggal sekitarnya. Untuk yang pertama, nama bentang alamnya itu sungai atau danau. Penjelasan manfaatnya menyediakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, irigasi, pertanian, sarana transportasi, sumber mata pencaharian melalui perikanan dan objek wisata. Gambar yang kedua yaitu pegunungan. Manfaatnya, bentang alam ini kaya akan sumber daya alam seperti mineral dan hasil hutan, berfungsi sebagai kawasan konservasi flora dan fauna, objek wisata, dan membantu mengatur iklim serta siklus air. Gambar yang ketiga yaitu pantai. Bentang alam ini merupakan sumber utama perikanan, tujuan wisata populer, jalur transportasi laut, dan sumber berbagai sumber daya kelautan lainnya seperti garam dan terumbu karang. Selanjutnya, adaptasi di daerah bentang alam berbeda. Tuliskan cara beradaptasi di setiap daerah yang berbeda. Adaptasi masyarakat di daerah pegunungan itu membangun rumah yang hangat dan bertanam sayur. Adaptasi masyarakat di daerah pantai itu bekerja sebagai nelayan dan membangun rumah yang tahan angin laut. Masyarakat di daerah pantai umumnya memanfaatkan sumber daya laut. Yang ketiga, adaptasi
masyarakat di dataran rendah yaitu bertani, padi atau palawijaya. Daratan rendah ini umumnya memiliki tanah yang subur. Sekian dari kelompok kami kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplaus kepada kelompok 2. Baik anak-anak, setelah kita mengerjakan LKPD, apakah hasil antara dua kelompok ada yang berbeda? Tidak, Sama semuanya. Baiklah, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, Ibu ada evaluasi untuk anak-anak kerjakan. Ya Bu. Boleh di-scan barcode di depan untuk mengerjakan soal kuis. Ya Bu. Sudah Bu. Sudah, jika ada kesulitan dalam mengerjakannya? Tidak Bu. Baiklah. Jika sudah mengerjakan evaluasi, jika ada anak-anak yang mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, jangan berkecil hati. Kita belajar kembali untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ya Bu. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan pada hari ini yaitu bentang alam Indonesia sangat beragam, mulai dari gunung, dataran tinggi, dataran rendah hingga pantai dan laut. Keragaman ini mempengaruhi cara hidup, pekerjaan, dan budaya masyarakat Indonesia. Bentang alam memberikan banyak manfaat baik secara ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa kepada ketua kelas, baru pimpin doa. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Ibu. Kalau ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.